Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Fitriani. NIM saya 289205007. Program Studi Manajemen semester 1 dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dan dosen pengampul Bapak Dermawan SEMM. Saya berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Pengertian sumber hukum, umumnya sumber hukum merupakan tempat di mana kita menentukan hukum. Sumber hukum ialah semua hal yang menimbulkan terbentuknya peraturan-peraturan hukum, baik itu berupa perintah atau juga larangan. Sumber hukum mempunyai kekuatan yang memaksa yang sudah disepakati bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat. Artinya sumber hukum bisa mengatur serta memberikan sanksi untuk yang melakukan pelanggaran hukum. Sumber hukum mempunyai dua istilah yang sangat penting yang perlu kita ketahui, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Ada pengertian sumber hukum menurut para ahli. Menurut CST Kansil SH, sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Yang kedua, menurut Zevenbergen, sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Yang ketiga, menurut Ahmad Ali, sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum. Namun perlu diketahui pula bahwa ada kalanya sumber hukum juga sekaligus merupakan hukum, contohnya putusan hakim. Ada macam-macam sumber hukum. Ada dua sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti material dan formal. Sumber hukum material adalah sumber-sumber yang melahirkan isi materi suatu hukum sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Biasanya yang menjadi sumber-sumber hukum material adalah aneka gejala yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik yang telah menjelma menjadi peristiwa maupun yang belum menjelma menjadi peristiwa. Yang dapat menjadi sumber hukum material adalah segala unsur yang menjadi aspek-aspek kehidupan masyarakat sendiri, misalnya unsur kebudayaan, unsur pendidikan, unsur ekonomi atau perdagangan, unsur pertahanan, unsur kefilsafatan atau pandangan hidup dan sebagainya, serta tentu saja unsur keperluan yang dapat terjelma di berbagai bidang kehidupan tersebut. Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Cause, efficient, and law. Macam-macam sumber hukum formal. Yang pertama, undang-undang sebagai sumber hukum. Undang-undang adalah sumber hukum berupa peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh negara untuk berlaku bagi masyarakat umum yang bersangkutan. Yang kedua, kebiasaan sebagai sumber hukum. Kebiasaan adalah suatu tata cara hidup yang dianut suatu masyarakat atau suatu bangsa dalam waktu yang lama, umumnya secara turun-temurun sampai beberapa generasi, yang pada hakikatnya menjadi atau memberikan pedoman bagi masyarakat yang bersangkutan untuk berpikir dan bersikap tidak dalam menghadapi berbagai hal dalam kehidupannya. Untuk yang ketiga, traktat sebagai sumber hukum. Traktat adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang isinya mengatur mengenai masalah-masalah atau persoalan-persoalan tertentu yang berkenan dengan kepentingan negara-negara tersebut masing-masing. Misalnya tentang batas wilayah, hubungan diplomatik, pertahanan bersama, masalah perekonomian, dan sebagainya. Pada dasarnya, bila dipandang menurut banyaknya negara yang terlibat di dalam pengadaannya, maka traktat dapat dibedakan atas traktat bilateral, yaitu suatu jenis traktat atau perjanjian yang diadakan oleh dua negara saja, atau traktat multilateral, yaitu perjanjian internasional yang diadakan oleh banyak negara. Yang keempat, jurisprudensi sebagai sumber hukum. Jurisprudensi adalah sumber hukum yang berupa putusan hakim
terhadap suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang, yaitu untuk selanjutnya menjadi pedoman bagi hakim-hakim lainnya yang mengadili kasus-kasus atau perkara-perkara serupa. Yang kelima, doktrin sebagai sumber hukum. Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang kemudian menjadi sumber hukum dan diterima sebagai dasar dan asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Contoh doktrin antara lain adalah ajaran Trias Politica dari Montesquieu yang menjelaskan teori pemisahan kekuasaan dalam negara, mazhab, sejarah, dan Fonsivni, dan lain-lain. Pendapat saya mengenai harapan dunia bisnis pada hukum. Untuk aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekedar janji serta itikat baik saja. Kemudian adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi janjinya. Dasar-dasar hukum, yang pertama hukum KUHD, yang kedua peraturan perundang-undangan bidang perdagangan di luar kodifikasi. Sekian penjelasan saya mengenai sumber hukum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.